jalani hidup dalam mujizatnya, melewati lembah dan gunung yang tinggi. Dia ada bersamaku, tak pernah tinggalkanku. Bersamamu Tuhan, ini kisah hidupku. Ku jalani hidup dalam mujizatnya, melewati lembah dan gunung yang tinggi. Dia ada bersamaku, tak pernah tinggalkanku. Bersamamu Tuhan, ini kisah hidupku. Ini kisahku bersama Tuhan. Iya, shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Wah, luar biasa sekali, saya sangat senang sekali karena bisa hadir kembali di hadapan Anda dalam program Kisahku Bersama Tuhan. Dan saya akan bertanya sekali lagi pada saudara di rumah, masihkah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang kita sembah, Dia sangat mengasihi Anda dan selalu menyertai Anda dalam kehidupan Anda? Program ini akan berbagi kisah-kisah inspiratif yang tentunya dapat memberkati Anda. Seperti pada kesempatan kali ini, telah hadir bersama kita Bapak Happy dan juga anaknya. Shalom Pak. Shalom. Pak, apa sih yang Bapak alami nih? Permasalahan apa yang Bapak alami nih Pak? Iya, kejadiannya gini, waktu tanggal 3 Desember 2011, kami bertiga, saya, anak dengan supir kami, itu pagi-pagi kami berangkat dari kota kami Rangkas Bitung ke Sentul, karena ada doa pengerja. Kami berangkat jam 5 pagi. Sampai di hampir sampai di pintu keluar tol Sentul itu kurang lebih jam 8 pagi. Masih sepi. Nah, tiba-tiba kami dengar satu ledakan yang kaget bukan main dari arah depan. Itu ban mobil kami yang depan pecah seketika, dan saat itu mobil terpelanting ke sebelah kanan, menabrak pembatas. Dari sebelah kanan langsung berbalik ke sebelah kiri, berguling-guling dari kiri ke kanan. Satu yang saya lakukan saat pertama kali mobil itu meledak, saya panggil nama darah Yesus. Saya panggil nama Yesus berulang-ulang. Semenjak mobil itu bertabrakan terus berguling-guling ke kanan entah berapa kali, dari kanan ke kiri, dari kiri ke sebelah kanan lagi. Yang saya panggil cuma satu nama Yesus. Dan luar biasa, saya rasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu ada satu seperti kabut yang menutup bungkus kami bertiga, seperti seolah-olah bola yang begitu bulat yang menutup kami. Ketika mobil itu berhenti, yang saya lihat, saya tanya dengan sopir anak kami di depan. Saya tanya, gimana kalian? Karena yang kami tahu mobil kami itu sudah terbalik dan posisinya itu sudah di sebelah kanan supir, bannya itu sudah menghadap ke samping. Dan yang luar biasanya lagi, bannya ini 3 ban mobil kami itu copot semua. Tinggal 1 ban mobil kami yang ada nempel. Dan semua kaca di dalam mobil itu pecah semua. Yang kami lakukan, kami tanya anak kami, bagaimana keadaan kamu? Baik Pak, nggak ada apa-apa. Saya tanya sopir, bagaimana kamu? Baik. Dan itulah yang luar biasanya saat kami keluar dari pintu belakang. Saya perhatikan satu persatu, saya, anak, dan sopir. Puji Tuhan, satupun kulit kami tidak ada yang tergores. Wah, luar biasa sekali yang Bapak alami. Namun kita harus tahan dulu ceritanya Pak, karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu lewat lagu berikut ini. Ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku,
tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Ini kisahku bersama Tuhan. Ya pemirsa, tadi di awal kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Happy dan juga anaknya mengenai kisahnya. Namun sebelumnya kita akan melihat tayangan profil dari Pak Happy, kesehariannya maupun pekerjaannya lewat tayangan berikut ini. Shalom, nama saya Happy Hartono. Saya lahir di Kota Rangkas Bitung, Provinsi Banten, tanggal 4 Mei 1965. Saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang dulu orang tua kami belum mengenal Tuhan. Dan di tahun 1976, itulah awal pertama kali timbul satu rasa penasaran dalam jiwa saya untuk mencari dan mengenal siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Apakah ia sekedar nama yang dapat disamakan dengan para nabi di agama yang lain. Saat saya kuliah, Tuhan tangkap saya pada saat retret yang diadakan oleh kampus kami. Karena orang tua kami sudah cukup tua, sudah cukup lanjut umurnya, saya ambil keputusan, saya berhenti kuliah, saya lanjutkan usaha mereka di Rangkas Bitung. Kami menikah tanggal 8 September 1990. Istri saya bernama Lydia Pongayo. Setelah kami menikah, kami dikaruniai seorang putra, dan kami beri dia nama Yosef Leonardo Hartono, yang kami panggil Leo. Setelah 1 bulan istri saya melahirkan seorang putra, Tuhan punya rencana lain. Tuhan panggil istri saya yang saya kasihi. Saya menikah tanggal 5 Juli 1996 untuk yang kedua kali. Saya menikah dengan sepupu daripada almarhumah istri saya. Dan kasih karunia Tuhan, dengan istri saya Debbie ini, saya dikasih karunia Tuhan, saya dapat Tuhan titipkan 2 orang putri. Pada tahun 2000 inilah awal pertama kali Tuhan panggil saya masuk dalam ladang pelayanan Tuhan. Ya, pemirsa, tadi sudah kita saksikan dan kita akan lanjut berbincang-bincang dengan Pak Happy nih Pak. Nah, tadi Bapak bercerita bahwa ketika Bapak keluar dari mobil itu kondisi Bapak selamat ya Pak? Anak Bapak, Leo, dan juga supir selamat? Ya, puji Tuhan. Satu pun di antara kami tidak ada kulitnya yang tergores oleh sebutir kaca apapun, tidak ada yang luka. Dengan kata lain, semua selamat dengan sempurna. Padahal kondisi mobil saat itu bagaimana Pak? Kalau kita pernah dengar beberapa bulan yang lalu ada seorang selebritis yang mengalami juga kecelakaan yang tidak begitu parah, tapi kita lihat mengalami korban jiwa dan luka parah. Dan kalau dengan kami bayangkan dengan keadaan mobil kami itu jauh lebih parah keadaan mobil kami. Dan puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan yang sempurna, tidak ada satupun di antara kami yang terluka sedikit. Haleluya, puji Tuhan. Nah, perasaan Leo dan perasaan Bapak ketika mengalami kecelakaan itu seperti apa Pak? Atau mungkin ini kan posisinya saat baru mau pergi untuk doa kan Pak, pagi-pagi. Apa mungkin ada perasaan, kok Tuhan saya mau pergi untuk doa, kok malah jadi seperti ini gitu? Ada nggak sih? Mulai dari Leo dulu mungkin, bagaimana perasaannya? Awalnya sih sempat merasa heran juga ya, Tuhan ini kan mau ngelain Tuhan gitu, buat Tuhan nih jauh-jauh lagi, kenapa tiba-tiba kayak gini di tengah jalan udah mau nyampe lagi. Dan ya dari situ belajar seperti yang dibilangin Papa juga, mengucap syukur dalam segala hal dan percaya aja rencana Tuhan itu bukan rencana kita emang sih. Gitu. Kalau Bapak bagaimana Pak? Iya, pasti mungkin semua juga berpikiran, kok
Kenapa ini harus terjadi Tuhan? Satu prinsip yang harus tetap kami pegang sampai saat ini, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Amin. Akan sangat baik buat kami. Amin. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kami. Kami percaya di balik semua ini ada satu rencana Tuhan yang indah. Itu yang selalu kami pegang hingga saat ini. Iya Pak. Dan kemudian ketika Bapak alami kecelakaan ini, tentunya mungkin kan ada beberapa orang yang Bapak hubungi gitu kan ya Pak? Mungkin Iya. meminta pertolongan dari teman atau saudara ini. Iya pastinya seperti itu ya. Mm-mm. Saat kami mengalami kecelakaan ini, kejadian ini, begitu kami keluar dari mobil, Mm-mm. yang pertama kami hubungi adalah rekan pelayanan kami. Karena waktunya masih pagi dan saya percaya di belakang kami itu mereka masih dalam perjalanan untuk ke Sentul. Satu. Dan kedua kami telepon juga posisi kami, keadaan kami. Dan lalu kami juga telepon istri kami. Kemudian bagaimana Pak? Setelah semua tahu, Ya, apa reaksi mereka selanjutnya? ya puji Tuhan. Hmm. Puji Tuhan, pikiran kami tuh tadinya saat kami bicara lewat telepon ke rekan-rekan pelayanan kami pikir secara manusia mungkin mereka akan menghampiri kami. Nyatanya ya puji Tuhan, tidak ada satupun di antara mereka yang menghampiri kami. Ya. Lalu gimana Pak reaksi Bapak dan juga Leo saat itu? Apalagi dalam posisi kan kecelakaan, kemudian nggak bisa jadi untuk berdoa, kemudian rekan-rekan yang dipercaya dan diharapkan untuk datang malah tidak hadir. Ini bagaimana perasaan Bapak saat itu? Saat itu belum sempat kami berpikir yang lain-lain, saya coba berpikir positif. Oh mungkin mereka sedang mengejar waktu untuk ke doa pengerja. Mungkin kalau mereka menghampiri kami, mereka takut terlambat. Tapi Tuhan ingatkan, tiba-tiba jelas banget Roh Kudus bicara sama saya. Tuhan bilang, gak usah kamu kaget, gak usah kamu heran. Karena hal yang seperti ini sudah 2000 tahun yang lalu. Lewat aku memberikan dengan perumpamaan seorang yang datang dari Yerusalem turun ke Yeriko, yang dirampok. Dan kita tahu beberapa hamba Tuhan, orang Lewi, imam, para imam, dan juga istilahnya orang-orang yang seiman dengan mereka. Tidak ada satupun dari mereka juga yang menghampiri, memberikan pertolongan untuk orang ini. Ya, puji Tuhan, Tuhan sangat menguatkan saya lewat firman ini. Tuhan bilang, gak usah takut anakku, ada aku yang menyelamatkan engkau. Yes Lord, saya bilang, makasih Tuhan. Enggak Tuhan, saya tetap harus jaga hati. Tiba-tiba itu tadi Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Tuhan, saya harus menjaga hati saya untuk tetap fokus pada Tuhan dan tetap berpikiran positif terhadap rekan-rekan sepelayanan kami. Itu aja yang kami lakukan. Berarti Bapak sempat terpikir hal negatif tentang rekan sepelayanan Bapak sebelum Tuhan berbicara seperti itu. Pastinya sebagai manusia ada rasa kecewa kan Pak tentunya. Kecewa, sakit hati mungkin. Kalau mungkin secara dunia seperti itu ya. Cuma saya terus terang belum sempat terlintas pikiran seperti itu ya, tiba-tiba Roh Kudus berbicara begitu jelas. Tidak usah takut anakku. Kejadian seperti ini sudah pernah terjadi 2000 tahun yang lalu. Saya bilang, yes Lord. Tidak Tuhan, saya nggak akan kecewa. Saya nggak akan dendam pada mereka, tidak. Sampai detik ini pun, saya tidak pernah sedikit pun menaruh dendam pada mereka. Bahkan kalau hal ini saya ceritakan dengan orang-orang di luar sana, reaksi mereka yang sangat luar biasa, berbeda. Mereka katakan, Pak, kalau saya jadi bapak, digitukan, pasti saya sudah tinggalkan gereja Pak. Pasti saya tinggalkan gereja Pak, untuk apa? Saya katakan, saya melayani Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Dan pelayanan saya tidak melayani manusia, saya tidak melayani hamba Tuhan, tapi yang saya layani ada Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi saya hingga saat ini. Itu aja. Tuhan ingatkan saya, pelayanan ini bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Semakin seru nih sepertinya ceritanya ya, saudara. Namun kita harus tahan dulu sejenak karena kita akan kembali sesaat lagi tetap dalam Kisahku Bersama Tuhan. Ini kisahku bersama Tuhan. Haleluya.
Sejak 16 September tahun yang lalu, tahun 2012, kita memasuki tahun yang baru menurut kalender Ibrani, umat pilihan Allah. Saudara, tahun ini disebut tahun Ain Gimel, yang salah satu pengertiannya adalah tahun yang menjembatani antara masa yang lalu ke masa yang akan datang. Dan Tuhan berkata, aku sedang membawa gerejaku naik ke level yang lebih tinggi. Itu sebabnya kita menyebut entering the next level. Tuhan mau membawa saudara dan saya masuk ke level berikutnya, ke tingkatan yang lebih tinggi, makin intim, makin dahsyat lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya apa yang Tuhan mau kita lakukan? Nomor 1, jaga hati. Yang paling utama, saudara dan saya harus menjaga hati kita murni, bersih. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan sakit hati. Saudara lihat Daud, Raja Daud, dia dianiaya, dia dihianati. Saudara, tetapi dia tidak membalas. Apa yang terjadi? Kita baca, Tuhan yang mengangkat Daud. Sampai hari ini, Daud tetap dihormati. Anda dan saya akan mengalami hal yang sama. Selamat memasuki level yang lebih tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ini kisahku bersama Tuhan. Iya, pemirsa, kita akan langsung lanjut ngobrol-ngobrol dengan Pak Happy, di mana tadi sebelumnya sudah kita dapat simpulkan bahwa Pak Happy mengalami kecelakaan, dan kemudian di tengah kecelakaan itu ternyata Tuhan menyelamatkan Pak Happy, dan bukan selesai sampai di situ saja. Ternyata ada lagi proses yang harus Pak Happy alami, yaitu beliau memohon untuk teman-temannya datang menolong, tapi ternyata reaksinya tidak seperti yang diharapkan. Nah, dari peristiwa ini apa sih yang dapat jadi pelajaran gitu buat Leo dan juga Pak Happy, yang merupakan pelajaran dari Tuhan? Mungkin dari Leo dulu. Kalau yang saya dapat sih dari peristiwa ini tuh, kayak Tuhan ngomong buat saya kayak nggak ada alasan lagi buat saya tuh untuk ragu gitu. Kira-kira Tuhan bakal nolongin nggak ya? Kira-kira Tuhan bakal nolongin nggak ya untuk besok dan seterusnya. Dan dari kejadian ini saya jadi makin yakin nggak ada alasan lagi buat saya ragu kalau Tuhan emang selalu tepat waktu buat nolong saya gitu. Amin. Kalau Bapak Happy sendiri, Pak? Iya, sebenarnya banyak poin yang Tuhan bicara lewat kejadian ini. Paling utama, dan Tuhan katakan, saksikan anakku, saksikan bagaimana pertolonganku. Saya bilang, yes Lord, pasti Tuhan, pasti. Di setiap kesempatan apapun, Tuhan izinkan saya menyaksikan kemurahan Tuhan. Yang Tuhan katakan satu, kalau kami diselamatkan dengan begitu sempurnanya oleh Tuhan, Tuhan katakan pada anak-anakku yang lain, penyertaanku sempurna. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah ragukan penyertaanku. Karena Tuhan katakan banyak sekali anak-anakku yang ragu, apakah Tuhan menyertaiku? Tidak ya, Tuhan menyertaiku? Tidak. Tuhan bilang, katakan pada mereka, sampaikan pada mereka, aku menyertai setiap orang yang percaya. Amin. Dan itulah janji Tuhan. Itu yang Tuhan mau saya sampaikan. Oke. Lalu ada hal lain yang Bapak dapatkan dari Tuhan? Mungkin teguran atau mungkin apa yang Tuhan ingin supaya Bapak perbuat dalam hidup ini? Iya. Saat kami keluar dari kendaraan itu, kami bertiga keluar dari pintu belakang. Tiba-tiba satu pertanyaan yang Tuhan munculkan. Tuhan bilang, kamu lihat mobil kamu? Yes Lord. Gimana? Hancur total Tuhan. Hancur lebur. Dan Tuhan tanya, di mana hatimu berada? Saya bilang, Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan di Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya bilang, Tuhan, kendaraan ini, mobil ini
Tuhan yang kasih buat kami. Sekarang kalau Tuhan izinkan ini terjadi atas kami, atas mobil ini, saya cuma hanya bisa mengucap syukur. Dan tidak Tuhan, kejadian apapun, tidak akan pernah Tuhan menghalangi kami untuk tetap fokus pada Tuhan. Tuhan, tidak Tuhan, hati kami tetap Tuhan Yesus. Enggak. Dan saya percaya, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan pasti akan gantikan dengan yang baru. Dan benar Pak buktinya. Puji Tuhan. Itu 3 Desember, kami alami kejadian seperti ini. Tepat 31 Desember 2011. 31 Desember, Tuhan izinkan kami memiliki satu mobil yang baru yang luar biasa. Luar biasa. Dan kelasnya mungkin di atas yang sebelumnya. Iya. Itu kasih Tuhan luar biasa. Mujizat Tuhan luar biasa. Ya, Pak. Yes. Lalu Pak, mungkin Bapak bisa sampaikan untuk pemirsa yang di rumah yang mungkin juga mengalami pergumulan yang sama dengan Pak Happy ataupun mungkin berbeda tapi sebenarnya pada intinya sama gitu, mengalami permasalahan yang tidak enak dalam hidupnya. Apa pesan Bapak untuk para pemirsa di rumah supaya tetap kuat dan bisa mengikut Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi pemirsa di rumah. Iya, baik para pemirsa yang dikasihi Tuhan. Apapun permasalahan Anda dan saya, seberat apapun masalah itu, mungkin kita pikir sudah tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi jalan keluar. Mungkin kita pikir Tuhan terlalu berat buat kami. Mungkin kita pikir lagi Tuhan kami nggak sanggup, kami nggak kuat. Berat sekali Tuhan masalah ini. Kejadian apapun yang kita alami, sepahit apapun itu. Tapi ketahuilah pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan. Janji Tuhan, ya dan amin. Dan Tuhan janjikan, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Sampai saat ini pun, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus senantiasa menyertai pemirsa dan kita semua. Amin. Biar melalui kesempatan ini, kami mau ajak kita semua dan para pemirsa di rumah untuk sama-sama kita berdoa. Kita angkat tangan kita arahkan pada pesawat televisi Anda, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita tutup mata kita buka hati kita. Bapa, kau melihat setiap tangan-tangan Tuhan yang terangkat. Bapa, kalau kau sudah menolong kami dari peristiwa yang luar biasa Tuhan. Karena kau telah menolong kami, mujizat masih ada atas kami dan kami percaya ya Bapa. Seberat apapun masalah yang dihadapi oleh anak-anakmu di rumah Tuhan, para pemirsa di rumah ya Allah. Mungkin mereka perkatakan tidak ada jalan keluar untuk mereka lagi. Mungkin mereka perkatakan tidak ada harapan lagi. Tapi malam ini, tapi saat ini ya Bapa, kami percaya lewat kuasa Tuhan Yesus, lewat darah Yesus, setiap mereka yang mengalami permasalahan Tuhan sudah jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya mujizat itu masih ada. Dan setiap yang mengalami sakit penyakit kami percaya dengan bilur-bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat itu masih ada. Dan kuasa Tuhan Yesus di surga dan di bumi itu masih nyata atas setiap kami. Kami pasti mengalami mujizat itu bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, luar biasa sekali Pak kisah yang Bapak alami. Nah, pemirsa, demikianlah kisah inspiratif hari ini yang kita dengarkan dari Pak Happy dan juga keluarganya. Nantikan kisah-kisah inspiratif lainnya dalam Kisahku Bersama Tuhan. Terima kasih banyak, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian.